Nah, kadang-kadang mereka menerimanya bukannya bersyukur tapi ada yang dilempar makanannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Tepoci, yaitu tentang podcast KPI bersama saya Oktari Widya Utami sebagai presenter hari ini. Dan ditemani dengan Bapak Safril, yaitu salah satu dosen di kampus kita, juga berperan aktif dalam manajemen public speaking di MC, entertainment, presenter, dan Masya Allah sekarang Alhamdulillah menjadi narasumber di podcast kita hari ini. Tepuk tangan. Kita harus ada yel-yel deh kayaknya ya, Teh. Boleh. Kalau kita sebut teh poci, jawaban teman-teman apa? Minuman mana? Mantap. Mantap, begitu ya? Ya. Udah, Okta deh. Teh poci. Oke. Bapak akhir-akhir nih kegiatannya gimana? Gimana kabarnya gitu? Kabarnya sehat, akhir-akhir ini memang lebih sibuk sebagai profesinya sebagai dosen ya. Karena memang kita masa tahun baru ini banyak mahasiswa baru yang mungkin teman-teman juga jadi panitia ospeknya kemarin ya. Oh iya. Nah, mahasiswa baru ini baru meraba-raba bagaimana sih jalannya perkuliahan, bagaimana sih mengerjakan tugas skripsi itu. Nah, itu kita harus bimbing dan juga bersamai mereka. Seperti itu, Okta ya. Ya. Kalau di kegiatan sebagai manajemen public speaking dan Betul. dosen juga. Iya, jadi kalau saya itu memang dunia saya itu sebenarnya dunia public speaking ya. Iya. Jadi di pekerjaan saya sebagai dosen itu nyambung ke public speaking juga ya. Kemudian apalagi saya di prodi KPI namanya ya, Komunikasi Penyiaran Islam. Kemudian di hari-hari akhir pekan saya bisa menghabiskan waktu untuk juga di bidang public speaking, ngisi-ngisi materi di beberapa dinas dan seperti itu. Kemudian kalau di hari Minggu seringnya wedding. Iya, Okta kapan undang Bapak? Seperti biasa. Seperti biasa. Tidur, makan. Oh gitu. Saya tanya kapan ngundang Bapak untuk MC di acara Okta? Boleh. Nanti ya. Ya. Oh, udah Dengan senang jalan-jalan. hati ya, Pak. Nanti dikabarin aja nanti. Siap. Oke, hari ini kita mau membahas tentang public speaking nih, Pak. Betul. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, public speaking adalah cara kita berkomunikasi kepada publik atau massa dalam berbagai hal menyampaikan, seperti dalam seminar, webinar, atau pertemuan lainnya. Nah, menurut Bapak, public speaking itu apa sih pentingnya public speaking bagi kita? Iya, kadang-kadang kita terlalu luas ya untuk memikir public speaking itu hanya di seminar saja, kemudian berbicara di depan orang banyak. Padahal public speaking itu ketika kita ngumpul di kosan aja, ngumpul sama teman-teman aja, ada 5, ada 4, ada 10 orang teman-teman kita ajak nongkrong, kita ngomong di depan mereka, maka kita juga harus sudah menggunakan public speaking kan ya. Nah, ketika kita ngomong di depan orang yang lebih banyak, lebih dari 2 orang, 3 orang, maka itu sudah disebut dengan public speaking. Pentingnya public speaking ini seperti kita ingin menyajikan makanan kepada orang-orang. Kadang-kadang makanannya itu bagus, baik, sehat, tapi kalau misalnya kita cara menyampaikannya, cara menghidangkannya kurang baik, makannya enak nih, tapi kita lempar kemudian ya, maka orang akan sakit hati untuk jangankan makannya, nerimanya aja sakit hati gitu kan ya. Banyak misalnya ada konten-konten yang sekarang ini yang kalau ngasih kemudian harus dengan on kamera dan seperti itu. Ada orang-orang kayak kadang tersinggung dengan hal-hal yang semacam itu kan ya. Nah, kadang-kadang mereka menerimanya bukannya bersyukur tapi ada yang dilempar makanannya kembali. Nah, seperti itu juga dengan public speaking. Public speaking itu kadang-kadang makanannya itu adalah pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang. Kadang-kadang pesannya itu baik, tapi kalau kita cara menyampaikannya ujung-ujungnya tidak bisa dimakan oleh orang. Entah itu ada miss-nya, ada gangguannya, ataupun etika kita untuk menyampaikan pesan kita itu kepada orang tersebut kurang baik. Nah, seperti itu. Bagi saya, memang kalau kita berbicara itu baik itu tatapan langsung, dua arah, ataupun dengan orang banyak itu semuanya harus mempunyai retorika yang baik. Seperti itu ya. Misalnya kalau di dalam teori itu kan ada orang-orang yang harus ngomongnya menggunakan high communication ya. Jadi kalau kita ngomong dengan mereka-mereka ini di Cina misalnya segala macam ya. Termasuk di Indonesia ada yang bagian-bagian orang yang hobinya kalau diajak ngobrol itu dia ngomongnya
banyak berbunga-bunga, harus banyak basa-basinya, tidak bisa to the point. Kalau kita to the point misalnya, kita akan menjadi orang yang dianggap kurang ajar misalnya, ya, agak kurang bagus attitude-nya. Tapi juga ada yang disebut dengan low communication, ya. Ada orang yang kalau ngomong itu to the point aja, nah, kayak gitu. Itu biasanya orang-orang yang tingkat ekonominya tinggi, kemudian kegiatannya sudah banyak sehingga dia tidak butuh basa-basi karena keterbatasan waktu. Dan kalau kita terlalu banyak basa-basinya, dianggap dia itu akan membuang-buang waktu dia saja. Nah, seperti itulah. Jadi komunikasi itu memang semua orang bisa berkomunikasi, tapi belum tentu semua orang bisa menyampaikan cara komunikasinya dengan baik. Pentingnya public speaking ya seperti itu. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, seperti yang kata Bapak itu, public speaking ada berbagai banyak pengertian. Ada yang makanan, ada low public speaking communication, ada high communication juga. Betul. Terus bagaimana tanggapan Bapak tentang public speaking itu cuma omong doang? Public speaking itu cuma omong doang, itu salah, ya. Karena ngomong itu masuknya ke non verbal ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kita bahasa ataupun perkataan yang akan kita omongkan itu, itu baru masuk ke verbalnya, ya. Jadi verbal itu kadang-kadang sifatnya hanya 7%. Saya punya penelitian ya. Bukan penelitian sih, orang yang meneliti namanya adalah Albert Mehrabian, ya. Albert Mehrabian ini menyebutkan bahwa ketika kita ngomong di depan orang-orang itu, kita itu dilihat 55%-nya itu adalah dari body language kita, ya, dari penampilan kita. Kemudian 38%-nya baru dilihat bagaimana intonasi dan juga volume kita berbicara. Kemudian 7%-nya saja yang baru dilihat dari apa bahasa ataupun kata-kata yang kita sampaikan. Jadi public speaking itu penting sekali. Karena di dalam public speaking itu kita akan belajar bagaimana cara kita untuk menggunakan bahasa nonverbal kita, sehingga apa yang kita katakan itu akan didukung oleh bahasa nonverbal ini yang akan nanti menyampaikan pesan tersebut dengan baik kepada audiens kita. Misalnya kita ingin memerintahkan orang ataupun kita ingin mengajak orang untuk melakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukannya, itu kan susah. Jadi misalnya kita tolong audiens semuanya angkat tangannya di atas. Nah, kita didukung dengan dengan nonverbal kita ataupun body language ini, nanti audiens akan mudah ngikutnya, ya. Kemudian ada juga audiens yang mungkin ketika kita menggunakan suara, mereka tidak mendengarnya dengan baik. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa tubuh. Bayangkan misalnya kita nyuruh orang untuk, Bapak Ibu yang berbahagia, tolong semuanya kita semangat, teriakan takbir, Allahu Akbar. Tapi yang meneriakannya mata kita seperti sendu mau tidur gitu kan. Apakah orang-orang akan mengikuti apa yang kita omongkan? Nah, itu susah kan ya. Jadi kalau kita menggunakan seluruh tenaga pikiran kita untuk mengekspresikannya lewat vokal kita, kemudian lewat tubuh kita, maka itu akan total nanti komunikasi yang kita lakukan, sehingga orang-orang akan bisa menangkapnya dengan baik. Nah itu ya, memang komunikasi itu kan ada dua ya. Yang pertama itu ada sekunder, kemudian ada primer. Kalau primer itu berarti kita menggunakan bahasa tubuh kita langsung untuk menyampaikan pesan kita kepada audiens. Nah itu biasanya lebih mudah ditangkap, karena dengan kita melihat ekspresinya, kemudian melihat bahasa tubuhnya, itu akan semakin mendukung. Bisa saja kalau kita menggunakan yang sekunder, kita WhatsApp seseorang ya, aku ini suka dengan kamu misalnya. Kita pasang emotnya misalnya love love love, kemudian wajahnya ada gambar matanya, gambar love, seperti itu kan ya. Nah, padahal ketika dia mengirimkan WhatsApp itu, mukanya cemberut misalnya, saya terpaksa aja misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau sekunder itu berkurang kekuatan komunikasinya. Jadi kalau primer itu termasuk dalam public speaking itu kan kita menggunakan komunikasi primer ya. Jadi itu harus dikuatkan betul bahasa apa yang kita keluarkan, kemudian didukung dengan retorika yang seperti apa yang kita gunakan. Seperti itu ya. Jadi public speaking itu banyak sekali ilmunya ya. Ada bahasa ada kita bicara vokalnya itu juga masuk di dalamnya intonasi, kemudian artikulasi, kemudian volume, kemudian pacingnya, kecepatannya, kemudian body language-nya tadi. Nah itu semua harus diasah, kemudian dilatih, sehingga kita nanti akan mendukung performa kita agar kita dapat mencapai sebuah komunikasi yang efektif ketika kita melakukan public speaking.
Kalau kita tidak mengasah itu, tidak melatih itu, takutnya nanti kita melakukan public speaking yang disebut dengan miskomunikasi. Kita menyampaikan apa, audiensnya bingung, nah gitu kan. Iya, Seperti itu. benar sekali Pak. Contohnya salah satu kayak gini lah, Okta kan adalah merasa sedikit nervous nih. Ada nervous. Iya, Tuh. kan maklum lah, Iya. di podcast sama dan terbaik di kampus kita. Betul. Saya dulu juga mahasiswa seperti Okta loh ya. Oh ya? Iya. Pacarnya belum ada tapi dulu. Kalau Okta udah mungkin ya. Di semester yang itu loh. Gimana jadi Okta? Lanjut tadi ya. Iya. Nah, gimana nih cara untuk menangani nervous ketika kita mau public speaking agar kata-kata kita itu tidak berlibat gitu Pak? Oh gitu. Jadi sebenarnya untuk mengasah public speaking kita itu, saya percaya sekali dengan slogan. Saya merasakan sekali slogan yang ada menyebutkan bisa itu karena terbiasa, ya. Kadang-kadang banyak orang yang mempunyai ilmu banyak, ya, kemudian dia mempunyai materi yang banyak, baca buku banyak, tapi dia belum mahir ataupun belum terbiasa tampil di depan orang. Jadi ilmu yang dia punya tadi tidak tersampaikan dengan baik semuanya kepada orang. Beda dengan orang yang terbiasa tampil ngomong di depan orang, walaupun ilmunya sedikit, tapi itu dia berulang kali sudah menyampaikannya, maka itu akan lebih bermanfaat bagi saya, ya. Nah seperti itulah dalam hadis juga disebutkan, ya, sampaikanlah walau satu ayat. Ya, jadi kalau kita ini memang ada kewajiban untuk menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain melalui hadis tersebut. Jadi kalaupun kita ada ilmunya sedikit, langsung saja kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian masalah untuk menghindari nervous ketika kita ngomong di depan orang. Sebenarnya nervous ini adalah hal yang biasa. Saya juga ketika nyampe ke sini melihat teman-teman juga masih ada rasa nervous, ya. Ya, masih ada rasa nervousnya. Saya takut gedung ini roboh misalnya gitu. Jadi memang ketika untuk melatih kepercayaan diri ini kita harus berubah mindset dulu, ya. Mindset tidak percaya diri bagi saya itu adalah karena saya terlalu ingin memikirkan apa tanggapan orang lain terhadap penampilan saya ketika saya ingin tampil. Saya misalnya dilihat oleh Deska hari ini, ya. Deska apa gitu kan, matanya melotot bisa ngelihat saya selama ngomongnya. Apakah saya ini ngelucu, apa saya ini pelawak, apa saya ini bau ketek misalnya seperti itu, ya. Nah, itu kan kita sering memasukkan unsur-unsur negatif dari audiens itu ke dalam otak kita, sehingga kita tampil itu tidak lagi memikirkan bagaimana ya saya ini ngomong dengan baik, bagaimana saya menyampaikan pesan saya ini dengan lancar kepada audiens saya. Tidak memikirkan itu, malah kita memikirkan audiens kita itu sikapnya seperti apa, ya. Kita selalu memikirkan, oh kalau yang ceramah, oh ya berarti harus tamat pesantren. Kemudian, oh kalau yang bisa ngomong di depan orang itu harus banyak baca bukunya. Atau seperti apa. Nah itu kita rubah mindset seperti itu, ya. Bahwa setiap orang punya kok kesempatan untuk berbicara di depan orang, asal dia mau untuk memantaskan dirinya. Saya dulu misalnya kalau saya tidak berani memantaskan diri saya nggak bakal jadi dosen. Saya tidak akan bakal menjadi MC yang dibayar orang, nah kayak gitu, ya. Kalau apalagi misalnya kita selalu memikirkan hal-hal yang kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, yang bisa jadi itu adalah kelebihan kita, ya. Saya misalnya yang kita tahu kan kalau MC di acara pernikahan ataupun di TV-TV nasional itu harus tinggi, harus ganteng, wajahnya harus kamera face dan seperti itu, ya. Sedangkan saya misalnya badannya gendut, ya. Kemudian banyak lebihnya, bibirnya lebih, jidatnya lebih, nah gitu, ya. Kalau saya memikirkan itu, maka saya tidak akan pernah tampil di muka umum, ya. Tapi yang saya pikirkan, oh saya punya talenta seperti ini. Saya bisa loh untuk mengajak orang audiens untuk bisa ketawa sedikit, nah kayak gitu. Kemudian bisa loh mengatur acara seperti pernikahan ataupun acara-acara seminar yang mungkin semua orang bisa lakukan itu, tapi karena belum punya jam terbang yang banyak, mereka akhirnya sibuk dengan dirinya sendiri. Nah itulah bedanya, ya. Kalau ada orang yang nanya, Pak Sapri kok bisa sih ngomong selancar itu misalnya di depan audiens seperti itu, ya karena saya sudah menggunakan panggung saya banyak sekali, ya, sudah banyak pengalamannya. Bayangkan kalau misalnya orang yang baru akan tampil nih, kita kasih kesempatan untuk ngurusin acara kita, nge-MC di acara kita, sedangkan dia jarang tampil. Saya yakin sekali fokusnya itu adalah fokus kepada dirinya sendiri, bukan untuk fokus pada acara. Dia hanya fokus untuk bagaimana ya tampilnya saya ini biar tidak deg-degan, bagaimana ya biar
lidah saya tidak belepotan, tidak salah segala macam, banyak nanya ke orang lah segala macam. Padahal orang-orang acara itu membutuhkan dia ya. Nah, jadi ujung-ujungnya orang yang nyatar dia itu tadi ya, si orang yang baru pertama kali tampil tadi, akhirnya panitia menjadi bertambah repot ya untuk mengaturnya karena dia masih ada grogi segala macam, salah-salah lagi ketika tampilnya. Berbeda dengan MC yang sudah misalnya udah puluhan panggung, seratusan panggung, udah ribuan kali dia tampil, maka dia sudah bisa untuk mengkondisikan dirinya dan juga mengkondisikan acaranya. Makanya kita kalau nanya kenapa sih MC itu bisa dibayar sampai 4 juta misalnya ya, kemudian pembicara public speaking itu cuma ngomong doang harus dibayar segitu. Nah, kita membeli pengalamannya. Iya, nah seperti itu. Bagaimana caranya menambah percaya diri? Jadi kunci yang pertama itu adalah perbanyak jam terbang. Yang kedua, hilangkan asumsi negatif terhadap audiens. Kemudian rubah mindset kita untuk kita bisa memantaskan diri kita. Biar ngomong gak belibetan, makanya kita harus mengatur pacing kita. Pacing kita itu adalah kecepatan berbicara kita. Kalau saya dari tadi memang ngomongnya agak cepat, ya memang durasi podcast kita sebentar ya. Tapi kalau kita ingin ngomong kita itu tidak belibetan, maka kita harus atur intonasi, artikulasi dan juga kecepatan kita. Ingat ya, semakin Anda ngebut, kemungkinan Anda itu akan terpleset ataupun jatuh mengendarai mobil atau motor itu semakin besar. Ya. Jadi kalau kita agak pelan, yang penting selamat. Nah, itu seperti itu juga ngomong yang paling pelan, kemudian santai, tertata, maka kemungkinan untuk belibet ngomongnya itu juga akan semakin kecil kemungkinan. Seperti itu, Okta ya. Jadi bagaimana menurut Bapak cara kita melatih intonasi kita agar lebih pelan, santai gitu? Betul. Kalau intonasi pengalaman saya, memang kalau ngomong itu harus pakai intonasi ya. Jangan sampai seperti kita berjalan di jalan raya tadi, jalan rayanya flat gitu aja, lurus aja. Kemungkinan banyak orang yang akan numpang ke kita itu misalnya kita ngendarai mobil, kemudian jalannya lurus aja dan kita menggunakan kecepatan yang rata aja. Itu banyak nanti penumpang kita akan tidur ya, terlena, bahkan sopirnya tidur juga, akhirnya kecelakaan kan. Nah, tapi kalau kita menggunakan intonasi itu seperti kita lagi naik mobil di jalan yang berliku-liku, kemudian banyak pemandangannya, ada naik turunnya. Nah, seperti itu kan akan membuat audiens kita itu merasa terhibur dengan pemandangannya, kemudian detak jantungnya naik ketika turun lagi itu kan. Itu akan membuat orang menjadi lebih awas dengan apa yang dilakukan oleh sopir. Sama dengan ketika kita berbicara itu ya, intonasi kita itu harus jalan agar audiens kita tidak tidur. Kalau kita flat aja sepanjang 1 jam misalnya ngomong dengan nada yang rendah, kemudian intonasi yang datar, itu audiens kita bisa boring, kemudian bisa tidur bahkan atau meninggalkan acara. Maka dari itu untuk mempelajari intonasi ini saya sering banyak-banyak mendengarkan bagaimana orang-orang yang menjadi presenter nasional ataupun menjadi seorang pembicara di nasional, dia memainkan intonasinya. Atau kita bisa juga melatih intonasi itu dengan membaca dengan menggunakan suara. Nah, bagaimana itu, Pak? carilah teks-teks yang bisa kamu bacakan. Kemudian yang pertama kamu lakukan adalah membaca secara cepat dulu ya, membaca dalam hati atau seperti apa teks yang yang kita temukan yang akan kita baca. Kemudian setelah membaca itu kita akan menjadi tahu kan gambarannya. Oh, di bagian ini nanti harusnya ketika misalnya kita menyebutkan judul acara, oh berarti harus ditekan. Berarti kita harus garis bawahi naskahnya misalnya kalau ini latihan. Kemudian sampai di koma berarti kita harus kasih jeda. Kasih jeda beberapa detik. Kemudian di akhir kalimat kita harus mengasih jedanya 2 garis. Nah, seperti itu. Berarti nafas berhentinya lebih lama. Nah, dengan gaya-gaya seperti itu nanti kita akan terbiasa untuk berbicara menggunakan jeda yang baik, kemudian intonasi yang baik. Ya, seperti itu. Misalnya ketika kita ingin membuka podcast ini, ya kita santai aja, harus membagi jedanya. Jangan sampai kita ngomong yang kecepatan, kemudian energi kita full, sehingga orang malah tidak jelas apa yang kita omongkan ya. Selamat pagi, selamat gitulah pokoknya ya. Saking cepatnya tadi ya. Tapi kalau misalnya kita menyapa dengan pelan, dengan santai, intonasi yang bagus. Selamat pagi pendengar radio misalnya. Selamat pagi pendengar radio semuanya. Saya mengharapkan Anda semuanya dalam keadaan baik hari ini dan tentunya akan bersemangat untuk memulai hari ini.
Nah, kayak gitu. Jadi memang harus natural kemudian ditata dengan baik. Ya, satu lagi kuncinya, kalau kita ingin ngomongnya terlihat berwibawa, setiap kalimat yang kita gunakan itu ujungnya itu harus diturunkan ke bawah. Ya, sama seperti kita perkenalan aja. Kalau salam itu kan satu kalimat. Kemudian kita menyebutkan nama, kemudian tanggal lahir, kemudian menyebutkan asal kita satu kalimat. Ya, berarti titik ujungnya. Jangan dinaikkan lagi. Misalnya seperti ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safril. Nah, itu kan naik terus nadanya ya. Dan sudah-sudah ke orang dengarnya ya. Jadi orang juga jadi annoying, jadi berisik ya. Kalau kita turunkan nadanya per kalimat, jadinya lebih berwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safril, umur saya 18 tahun, saya berasal dari Sungai Liat. Nah, perkenalkan, nama saya Safril, umur saya 18 tahun, saya berasal dari Sungai Liat. Nah, itu kan sudah selesai rasanya. Nah, seperti itu aja untuk mengatur dinamika dan juga intonasi. Jadi intonasi itu lagu ya. Lagu ataupun nada ketika kita berbicara. Betul. Jadi kalau nanti teman-teman KPI juga mau akad nikah jangan boring nadanya ya. Saya terima nikahnya ini dengan ini. Nggak usah, semangat aja. Saya terima nikahnya bulan ini dengan mas kawin 30. Wah, jadi meriah ya. Apalagi ya jadi meriah gitu ya. Wow, ini adalah contoh nyata dari pengalaman adalah Guru yang terbaik. Iya. Seperti itu. Oke, Okta. Oke. Lanjut. Oke, lanjut ya, Pak. Nah, ada lagi nih pertanyaan, bagaimana Bapak atau apa yang harus Bapak lakukan ketika menarik minat penonton atau audiens agar mendekatkan Bapak dengan saksama gitu. Betul. Itu berarti kita harus komunikatif ya. Komunikatif dengan penonton ya. Berarti kita juga harus tahu audiens kita itu siapa. Ya. Itu akan menentukan intonasi dan juga gaya bicara kita. Kemudian pertama kita harus tahu acara itu acara apa, ya. Misalnya acara ini formal, informal ataupun tidak ataupun semi formal. Kalau formal berarti kita harus menggunakan nada yang do. Kita kan tangga nada kita kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kita menggunakan do, re saja untuk acara yang formal sehingga audiens kita akan terbawa suasananya menjadi formal. Misalnya nanti acara serah terima jabatan misalnya. Acara selanjutnya penandatanganan laporan acara yang akan dilakukan oleh Bapak Sandika. Nah, itu kan menggunakan nada do re aja, tidak meninggi lagi. Kemudian kalau kita menggunakan acaranya semi formal berarti kita pakai do re mi fa sol. Nah, ditambahkan dengan nada yang itu sehingga agak meriah tapi tidak over. Ya, misalnya Bapak Ibu yang berbahagia dalam acara seminar ini, nah, itu kan lebih berwarna. Kemudian ada lagi acara yang non formal alias acara bebas. Kita harus menggunakan semua nada. Do re mi fa sol la si do. Kalau kita tidak menggunakan itu tidak meriah nanti, ya. Bayangkan acara ulang tahun misalnya, adik-adik semuanya, marilah kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Orang serius semua gitu kan. Selamat. Coba kalau kita teriak-teriak kan, Bapak Ibu semuanya, adik-adik, mari kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Nah, dengan meriah nada yang kita gunakan semakin menarik orang. Kemudian kita juga harus tahu audiens kita itu siapa. Kalau memang mereka orang tua, berdasarkan umur, ada orang tua, kita harus ngomongnya lebih sopan. Kalau misalnya anak kecil berarti kita harus lebih meriah, lebih masuk ke dunianya. Kemudian kita juga harus tahu audiens kita itu apakah banyak laki-laki ataupun perempuan. Kalau perempuan berarti kita tidak boleh membawakan olok-olokan yang menyinggung perempuan. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat juga audiens kita itu berdasarkan geografinya ya. Misalnya jangan sampai kita ngomong yang sesuatu yang minta kita ingin mereka mengapresiasi omongan kita, tapi yang kita omongkan itu justru berseberangan dengan mereka. Misalnya kalau kita ngomong masalah BBM nih ke kampung-kampung yang misalnya banyak masyarakatnya masih tergolong miskin, kita bilang seperti ini misalnya ya, saya heran dengan masyarakat ya, kenapa masalah BBM naik 5.000, 3.000 aja itu sudah komplain ya, padahal kan naiknya sedikit, sedangkan kita ngomong di depan orang yang masyarakatnya kelas ekonominya masih membawah. Mereka marah bukan mengapresiasi kita, malah kita nanti akan dihadang ketika kita pulang ya. Oh ini bapak yang menyetujui
naikkan BBM misalnya seperti itu ya. Ada lagi misalnya kalau kita ingin menaik perhatian audiens kita itu kita harus banyak-banyak menyisipi humor misalnya. Nah, humor seperti itu agar mereka tidak kaku juga. Kemudian pakaian kita juga menentukan ya, pakaian seperti apa yang kita gunakan ya. Jangan sampai ketika kita datang di dalam suatu acara kita tuh udah nyambung dengan audiensnya. Misalnya orang menggunakan dress code berarti kita harus ikut juga menggunakan dress code. Ya. Tapi dari itu adalah kita menjadi orang yang jujur kalau ingin public speaking. Ya. Kita mengatakan sesuatu apapun itu harus jujur. Karena untuk mendapatkan percayaan dari audiens itu susah, ya. Bayangkan misalnya kalau saya menyampaikan saya contohkan aja ya, misalnya saya ini adalah seorang public speaker di bidang motivasi di bidang rumah tangga misalnya. Saya memotivasi orang-orang untuk bagaimana menjadikan seorang istri itu sebagai ratu di rumah, kemudian menyayangi anak-anak. Kemudian suatu ketika publik tahu bahwa saya punya kasus, misalnya saya melakukan kekerasan terhadap istri. Kemudian saya selingkuh dengan orang lain, menyakiti istri atau menelantarkan anak. Jadi apa yang saya omongkan dengan audiens saya itu tadi, mereka akan merasa sakit hati. Oh, ternyata saya ini berbohong. Jadi apa yang saya omongkan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Banyak sudah orang-orang tokoh-tokoh penting nasional di bidang public speaking yang dulunya memotivasi orang seperti itu, kemudian suatu hari malah dia tidak sesuai dengan apa yang dia omongkan, itu fatal sekali ya. Seketika audiens kita akan pergi. Seperti itu, bahkan malah membenci. Bahkan di dalam Al-Quran itu kan sudah dikatakan Allah itu sangat membenci orang yang menyampaikan suatu kebaikan, memberitakan suatu kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Nah, itu kunci pertama bagi saya. Seperti itu ya. Lanjut lagi Okta. Boleh. Nah, kan menurut kata Bapak tadi, semua orang adalah public speaker, tapi tidak semua orang bisa menjadi public speaker. Betul. Nah, jadi menurut Bapak, faktor utama untuk menjadi public speaker itu gimana? Public speaker tadi ya? Ya. Sebenarnya kita kalau ingin menjadi public speaker itu harus seseorang ya. Semua orang bisa menjadi public speaker, tapi tidak semua orang mau menjadi seorang public speaker. Ya, memang kadang-kadang secara psikologi komunikasinya ada orang-orang yang lebih suka untuk melakukan komunikasi itu dua arah. Kemudian tidak suka dengan publik, tidak suka dengan massa, yang disebut dengan orang-orang introvert yang seperti itu ya. Ada orang yang cerdas dalam hanya menulis, kemudian tidak cerdas dalam berbicara. Ada yang cerdas berbicara tapi tidak cerdas dalam menulis. Itu semuanya punya skillnya masing-masing, ataupun talentanya masing-masing. Tapi semuanya kalau sebenarnya orang tersebut punya niat ya, walaupun dia tidak punya skill itu, tapi kalau terus dilatih, diasah, itu pasti bisa kok ya. Kunci pertama jadi public speaker ya seperti kita ini, semuanya orang punya, yaitu bisa ngomong. Hanya nggak mau memulai ya Pak? Betul. Ngomong itu adalah hal yang menjadi dasar. Bahkan Anda yang tidak punya suara sekalipun, yang bisu misalnya ya, tunarungu, itu bisa jadi public speaker ya. Ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa non-verbal. Betul, karena juga bahasa non-verbal itu malah lebih besar kan pengaruhnya ya. Kita ngomong aja misalnya nunjuk orang seperti ini dengan mata yang melotot, orang sudah tahu bahwa kita itu lagi marah ke dia. Seperti itu ya. Jadi kalau ingin jadi seorang public speaker ya, sebelum masuk ke ilmu public speakingnya, sebelum ke situnya juga kita sudah punya bekal seperti itu ya, Okta ya. Ya. Baik. Nah, benar-benar luar biasa ya. Iya. Nggak kerasa udah waktunya berlalu. Betul. Jadi udah cukup lah ya Pak. Betul. Kesimpulannya itu banyaklah belajar untuk menjadi public speaker, contohnya nonton video ini. Nah, dan juga terima kasih kepada Pak Safril atas Sama-sama Okta. Terima kasih teman-teman semuanya. Apa tadi? Teh poci ya? Iya, Teh Poci. Saya ngomong boleh ya? Boleh. Teh poci.